Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1418 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 sampai ayat 16. Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang. Dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, penulis pengkhotbah bukanlah orang sembarangan. Dia adalah seorang raja yang luar biasa, yang kata firman, sebelum dan sesudahnya tidak ada seperti Raja Salomo yang kaya luar biasa. Kekuasaannya yang meliputi seluruh dunia saat itu. Itu dilihat dari sudut pandang kekayaan serta kekuasaannya. Dilihat dari jumlah istri. Raja Salomo memiliki 700 istri dari kaum bangsawan atau dari putri-putri raja dunia pada saat itu. Tidak hanya sampai di situ. Raja Salomo memiliki 300 gundik yang sama artinya dengan istri. Jadi total semua istri dari Raja Salomo adalah 1.000 orang. Dari itu semua kita dapat melihat bahwa Raja Salomo tidaklah berkekurangan. Dia hidup dalam kelimpahan, kekayaan, kekuasaan, dan kebahagiaan. Tetapi kenapa dia berkata dalam kitab Pengkhotbah ini, semuanya sia-sia? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Raja Salomo berkata dalam ayat 9 tadi, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Raja Salomo mau menjelaskan pada kita semua bahwa kecintaan kita kepada uang itu semua sia-sia belaka. Pertanyaannya sekarang, siapa sih yang tidak butuh uang? Semua kita pasti butuh uang, betul? Tapi kita tidak boleh cinta uang. Amin? Pak Pendeta, uang memang tidak dibawa mati. Tapi kalau kita tidak ada uang seperti mau mati rasanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita memang butuh uang. Tapi kita tidak boleh cinta uang. Apa maksudnya? Jangan menggantikan
posisi Tuhan hanya karena saudara butuh uang. Ada berapa banyak orang yang sebelum corona menyerang, banyak orang Kristen yang cinta uang, rela tidak pergi ke gereja, rela tidak pergi beribadah, rela tidak pelayanan karena mau kejar uang lembur, mau kejar target dan lain sebagainya. Demi uang mereka rela menyangkal Yesus, demi uang mereka rela meninggalkan Tuhan. Raja Salomo sadar bahwa segala yang dia miliki itu sia-sia. Saudara lihat ayat 12, 13, 15 sampai ayat 16. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jeripayanya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya, ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Amin. Raja Salomo sadar bahwa kekayaan itu bukanlah segalanya. Amin. Raja Salomo sadar bahwa kekuasaan, kekayaan yang dia miliki, itu kalau tidak digunakan dengan baik, tidak digunakan untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan, itu akan membuat dia celaka. Akan membuat dia menjadi sia-sia. Kalau karena kekayaan, kekuasaan itu membuat dia jauh dari Tuhan, semua yang dia miliki akan menjadi sia-sia. Kekayaan dan kekuasaannya akan mencelakai Salomo kalau Salomo tidak dekat dengan Tuhan. Saya menangkap pesan dari ayat 14. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang. Dan tak diperolehnya dari jeripayanya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, Raja Salomo mau mengingatkan kita semua. Sebagaimana kita datang ke dunia ini dengan telanjang, demikian juga nanti, di saat kita kembali, kita tidak akan membawa apa-apa. Artinya, kekayaan yang kita miliki di dunia ini, tidak akan kita bawa kelak ketika kita mati. Semuanya akan kita tinggalkan di dunia ini. Dengar baik. Harta kekayaan yang saudara dan saya miliki tidak akan dapat menolong saudara dan saya. Walaupun saudara kaya raya, saudara tidak bisa menyuap Tuhan supaya saudara bisa masuk surga. Tidak bisa, saudara. Tuhan tidak bisa disuap. Amin. 1 Timotius 6 ayat 17-19 berkata begini. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu, seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Amin. Peringatkanlah agar mereka itu apa? Berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian, mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Haleluya. Rasul Paulus mau memberikan pesan kepada Timotius supaya dia memperingatkan mereka, anak-anak Tuhan di dalam pengembalaannya, supaya mereka yang diberkati Tuhan untuk mengumpulkan harta di sorga. Amin. Di mana ngengat, karat, dan pencuri tidak ada di sana. Haleluya. Rasul Paulus mau memberikan pesan kepada seluruh anak-anak Tuhan untuk mengejar harta di sorga, bukan harta di bumi ini. Amin. Bagaimana caranya mengumpulkan harta di sorga? Dengan berbuat kebajikan, kebaikan, dengan suka memberi, berbagi. Amin. Dengan cara demikian kita mengumpulkan harta di sorga. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya 33 ayat 6 berkata begini. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
kumpulkan harta di surga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jadikan keadaan sekarang yang sulit ini karena pandemik menjadi ladang buat kita untuk mengumpulkan harta di surga. Amin. Dengan cara apa? Saudara yang berkelimpahan, berkecukupan, mari kita berbuat baik dengan cara memberi bantuan ala kadarnya sesuai dengan kemampuan saudara untuk membantu orang-orang yang sedang dalam kesusahan di masa-masa sekarang ini. Mereka ada di sekitar kita, bantu mereka. Mereka jemaat di gereja saudara, bantu mereka. Dengar baik, untuk membantu atau menolong orang lain tidak perlu tunggu kaya dulu. Banyak orang kaya tapi hatinya miskin. Ada orang yang hidup pas-pasan tapi hatinya kaya raya. Dalam kesusahannya dia masih membantu orang lain padahal dia sendiri dalam kesusahan. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk berinvestasi harta di surga. Dengan berbuat baik, berbagi dengan sesama, menabur. Saya percaya ketika kita menabur kita akan menuai apa yang kita tabur. Amin. Saudara tanam satu biji mangga, saudara, dia akan menghasilkan buah bukan lagi satu tetapi beribu-ribu bahkan berjuta-juta buah yang akan dihasilkan. Amin. Saya percaya di saat saudara menabur, saudara akan berkelimpahan, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk kita mengumpulkan harta di surga. Saya percaya orang yang suka berbagi, mereka tidak akan jatuh miskin. Sebaliknya, mereka akan diberkati. Amsal 11 ayat 24 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Haleluya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Sekali lagi. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Amin. Dengar baik. Saya percaya ketika saudara berbagi, Tuhan akan memberkati saudara dengan luar biasa. Amin. Sebaliknya mereka yang pelit, kikir, tidak mau peduli, tidak mau berbagi, mereka akan berkekurangan. Nanti saudara baca 1 Korintus 6 ayat 10, orang kikir, pelit tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Mereka tidak akan masuk tempat mereka, orang-orang kikir, orang-orang pelit di neraka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Salomo menyadari semua bahwa harta, kekayaan, dan kekuasaan yang dia miliki akan menjadi malapetaka buat dirinya kalau dia tidak hidup takut akan Tuhan. Demikian juga dengan kita. Harta benda yang saudara dan saya miliki akan menjadi kemalangan, penderitaan buat kita kalau kita tidak hidup takut akan Tuhan. Harta benda yang kita miliki, kuasa yang kita miliki akan menjadi malapetaka buat kita kalau kita tidak hidup takut akan Tuhan. Ayat 16. Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara baca di rumah. Matius 25 ayat 31 sampai ayat 46 di bawah perikop hari penghakiman. Perhatikan ayat 35 sampai ayat 40. Tuhan Yesus berkata apa? Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Orang benar mengatakan kepada Tuhan Yesus, kapan kami melakukan itu kepadamu? Tuhan Yesus bilang apa? Sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita mengambil bagian untuk pekerjaan Tuhan ini dengan membantu sesama kita yang dalam kesulitan, kesusahan, kelaparan. Karena apa yang kita lakukan kepada mereka itu sama seperti kita lakukan buat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari. Jangan berdiam diri, jangan menutup mata. Kalau kita menutup mata, kita tidak memiliki action. Saudara, kita hanya berdiam diri. Nanti satu saat Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bergerak. Mari kita mau menangkap pesan ini. Dan kita mau saling menolong, membantu satu dengan yang lain. Dengan demikian, kita sedang mengumpulkan harta di surga.
Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai harta kekayaan saudara justru mencelakai saudara. Saudara yang diberkati Tuhan, Raja Salomo mengatakan bahwa segala sesuatu yang dia miliki, baik itu kekuasaan, kekayaan itu akan sia-sia. Karena kekayaan itu tidak akan dia bawa sampai mati. Firman Tuhan tadi mengajarkan kita bahwa lebih baik mengumpulkan harta di surga. Amin. Bagaimana caranya mengumpulkan harta di surga? Yang kita pelajari yang pertama, berbuat baik. Yang kedua, mari kita mau berbagi, memberi pertolongan, bantuan kepada sesama kita. Dan yang ketiga, bantu mereka yang sedang dalam kesusahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang hidup takut Tuhan, hidup mereka pasti jadi berkat. Hidup mereka pasti tergerak ketika mereka melihat ada jiwa-jiwa yang sedang dalam persoalan pergumulan, pasti hatinya tergerak. Tetapi mereka yang tidak tergerak hatinya, mereka mengeraskan hati, mereka menolak kebenaran firman Tuhan, mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ajaran Kristus adalah kasih? Tuhan mau kita berbagi kasih dengan sesama kita yang sedang dalam persoalan, sedang berjuang dengan kehidupan mereka. Mari kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan buat mereka. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini membuka pikiran dan hati kita untuk mengumpulkan harta di surga. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Sehingga mereka mengumpulkan bukan hanya harta di dunia, tetapi harta di surga. Dengan berbuat baik, berbagi dengan sesama, membantu yang lemah. Dengan cara seperti itu, kami percaya kami sedang mengumpulkan harta di surga. Bapa di surga berkati mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini sedang dalam kedukaan, Tuhan memberikan mereka penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Tuhan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan berkati, pulihkan pemerintah yang ada di dalamnya. Tuhan berkati. Kami berdoa untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba. Baik itu dalam pengembalaan di tengah jemaat, pengembalaan di tengah keluarga. Tuhan berkati. Pelayanan bersama dengan Infinity Ministry. Tuhan memberkati. Baik itu pembina, pengurus, dan seluruh anggota. Beri kami satu hati melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Berkati media sosial yang kami gunakan. Dengan media sosial ini kami dapat menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh anggota tim doa Petra Nasional dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Pulau Nusa Lembongan, Bali. Saya Pendeta Samuel, mau untuk sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.